Halo, saya Yolan. Saya akan memberitahu peraturan kerja rumah tangga di Malaysia. Yang pertama, jangan pernah mengambil barang apapun dari rumah majikan, termasuk uang, perhiasan, baju, atau barang apapun tanpa seizin majikan. Jika Anda mengambil barang tersebut, ini akan dikenakan biaya denda atau dianggap pencurian ilegal di Malaysia. Dan yang kedua, jangan pernah mengambil pekerjaan lain atau di luar rumah majikan. Ini akan melanggar hukum dan majikan akan pulangkan Anda atau dikenakan biaya denda. Dan yang ketiga, jika Anda hamil, Anda akan dipulangkan menurut hukum Malaysia. Dan yang keempat, dilarang merokok atau minum bir. 5. Dilarang mengambil hak milik pribadi majikan atau anggota keluarga lainnya. Yang keenam, harap selalu berbuat jujur terhadap majikan jika Anda berbuat kesalahan. Yang ketujuh, tidak boleh memakai makeup pada saat bekerja, cat kuku, warna rambut, atau menggunakan celana jeans ketat, baju ketat, serta seksi. Dan harap selalu ikat rambut Anda dengan rapi pada saat jam kerja. Dan yang ke-8, selalu jaga kebersihan pada area lingkungan, ruangan di sekitar rumah majikan, termasuk toilet dan meja makan serta dapur. Dan yang ke-9, pakaian harus dijemur di luar ruangan rumah dan harus dibawa ke dalam ruangan jika hujan. Jika terkena air hujan, maka harus dicuci kembali. 10. Selalu simpan makanan dalam Tupperware atau kantong plastik tertutup untuk menghindari serangga, lalu simpan ke dalam kulkas atau peti sejuk. 11. Semua peralatan listrik termasuk pemanas rice cooker atau yang lainnya, jangan pernah mencelupkannya ke dalam air. Jika Anda ingin mencucinya, harap menggunakan dengan kain basah. Oke, saya di sini sudah menjelaskan tentang peraturan kerja rumah tangga di Malaysia dan saya akan menjelaskan tentang keamanan kerja rumah tangga di Malaysia. Yaitu jangan pernah membawa teman, sahabat atau apapun itu ke dalam rumah majikan tanpa sepengetahuan majikan. Selalu pegang kunci akses Anda dengan baik dan jangan pernah membagikannya kepada siapapun. Jangan pernah membuka pintu dan membiarkan siapapun masuk ke dalam rumah majikan tanpa seizin majikan atau tanpa sepengetahuan majikan terlebih dahulu. Jangan pernah mengungkapkan milik pribadi majikan termasuk dalam area seluruh rumah kepada sosial media termasuk Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lain. Jika Anda ketahuan, maka Anda akan dikenakan sanksi atau denda terhadap majikan. Jangan pernah mematikan kamera CCTV atau saklar listrik. Jangan pernah masuk ke kamar majikan kecuali untuk keperluan bersih-bersih. Jika Anda mencium bau gas, buka semua jendela atau tingkap, lalu matikan saklar gas terlebih dahulu. Jangan menyentuh peralatan listrik atau apapun itu menggunakan telepon. Percikan listrik apapun itu dapat menyebabkan ledakan. Bawa anak-anak keluar dan bawa orang tua terlebih dahulu supaya menjaga keamanan dan keselamatan. Jika Anda sudah berada di luar rumah, Anda boleh menelpon majikan Anda secepat mungkin. Jangan pernah menyentuh saklar listrik dengan menggunakan tangan atau kain basah jika Anda tidak mau kesetrum. Berhati-hatilah saat menggunakan kompor gas, pisau, dan lain-lain, dan jangan pernah meninggalkan kompor gas tanpa pengawasan. Selalu telepon majikan untuk situasi yang tidak terduga. Jika Anda tidak dapat menemukan majikan atau masalah yang serius atau mendesak, segera hubungi 999, polisi atau ambulans. Oke, lanjut, saya akan menjelaskan cara mengurus anak di rumah majikan. Menjaga keamanan anak adalah prioritas utama bagi seorang pekerja. Jika ada sesuatu yang terjadi kepada anak majikan, harap segera melaporkan kepada majikan terlebih dahulu dan secepat mungkin. Dan jangan pernah takut untuk memberitahu kepada majikan apa yang telah terjadi kepada anak majikan tersebut. Jangan pernah keluar rumah membawa bayi atau anak majikan tanpa seizin majikan. Harus menjauhkan anak-anak dari tempat area berbahaya seperti kompor, dapur, gas, dan kamar mandi. Harus menyimpan semua jenis obat-obatan atau deterjen, benda tajam, dan apapun itu
Harap segera simpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak tersebut. Selalu berhati-hati terhadap keselamatan anak majikan atau orang tua, dan jika ada terjadi kecelakaan, harap segera hubungi majikan. Anak-anak adalah prioritas utama dari segalanya dan dilarang keras terhadap anak majikan tersebut. Latih anak untuk disiplin dan tidak boleh ada pemukulan terhadap anak majikan. Jangan pernah meninggalkan anak-anak tanpa pengawasan kapanpun dan dimanapun, terutama di sofa atau di samping jendela. Selalu perhatikan mereka bahkan saat melakukan pekerjaan rumah tangga. Jangan pernah meninggalkan anak sendirian di bak mandi. Saat mandi, jangan terganggu oleh hal-hal lain seperti ada panggilan telepon. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan tentang cara merawat orang tua. Saat menjaga orang tua adalah prioritas utama. Harus berhati-hati dan jangan sampai jatuh saat berjalan. Jika kecelakaan terjadi pada orang tua, jangan takut untuk menghubungi majikan terlebih dahulu. Jangan pernah meninggalkan rumah bersama orang tua tanpa izin majikan, kecuali dalam situasi bencana kebakaran. Dilarang menggunakan telepon saat menjaga orang tua. Jangan pernah meninggalkan orang tua berjalan sendirian. Selalu perhatikan mereka saat melakukan pekerjaan rumah. Jangan pernah meninggalkan orang tua di kamar mandi sendirian. Harus selalu ikut meskipun tengah malam. Selalu beri informasi kepada majikan jika orang tua sedang sakit. Dan jangan pernah mengambil barang orang tua dalam bentuk apapun itu. Jika Anda ketahuan, Anda akan dikenakan denda atau dianggap sebagai pencuri. Selalu diberikan obat tepat waktu. Jika tidak mengerti, silakan tanya kepada majikan. Jangan anggap diri Anda adalah seorang dokter. Dan ketika pada saat Anda melakukan rawat jalan terhadap orang tua tersebut, jangan pernah lupa untuk meminta dokter untuk informasi lanjut tentang cara pemakaian obat. Oke, lanjut. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara pemakaian uang. Selalu catat pengeluaran keuangan Anda di kalender. Simpan semua kwitansi setiap kali Anda pergi berbelanja untuk majikan. Jangan pernah meminjam uang dari siapapun, termasuk pinjaman online atau rentenir dan perusahaan keuangan lainnya. Jangan pernah meminjamkan uang kepada siapapun atau menjadi penjamin kepada siapapun. Jangan pernah meminjam uang kepada majikan sebelum kerja berapa bulan. Majikan hanya bertanggung jawab untuk 3 menu utama pada saat Anda bekerja. Jika Anda ingin membeli makanan seperti snack atau apapun itu dan mengirim uang kepada keluarga, harap segera izin terlebih dahulu terhadap majikan. Saya di sini akan menjelaskan cara sikap bekerja. Selalu bersikap sopan, menyenangkan, dan ramah terlebih utama. Dan jangan lupa selalu terlihat senyum kepada majikan dan kepada semua anggota keluarga yang ada di rumah, kepada teman majikan, sahabat majikan, dan apapun itu. Dan jangan lupa mengucap terima kasih kepada semua anggota yang ada di dalam rumah. Harus taat dan hormat kepada majikan dan selalu ikuti arahan majikan apa yang dia sampaikan kepada Anda. Jika Anda kurang paham, Anda boleh tanya sekali lagi kepada majikan. Mem, saya kurang paham apa yang Mem barusan cakap atau bicara. Boleh minta tolong sekali lagi ucapkan apa yang barusan Mem sampaikan. Harus mencatat di kalender setelah menyelesaikan pekerjaan rumah tangga mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Majikan akan memeriksa pekerjaan Anda, dan jika majikan kurang puas dengan pekerjaan Anda atau kurang bersih, Anda boleh mengulanginya sekali lagi. Jangan pernah menghabiskan banyak waktu pada saat menggunakan toilet atau bak mandi, kecuali merasa sakit, dan tolong segera beritahu majikan. Selalu tangani dengan hati-hati dan berhati-hati terhadap semua alat peralatan yang ada di dalam rumah majikan, termasuk tempat sembayang dan apapun itu, jangan pernah ada yang rusak. Jika ada kerusakan, Anda harus segera memberitahu kepada majikan. Dan jangan pernah menggunakan telepon Anda pada saat
jam kerja. Ini untuk menjaga keselamatan anak majikan atau orang tua. Jangan pernah berkumpul dengan teman, pembantu, atau mengobrol atau tertawa selama bekerja dan bertugas di rumah majikan. Selalu melayani pengunjung rumah atau pengunjung yang datang ke rumah majikan dan selalu menyediakan minuman seperti drink, teh, jus, ataupun lain-lain. Dan jangan pernah bersembunyi setelah pengunjung memasuki rumah. Selalu mengetuk pintu sebelum masuk ke ruangan atau ke kamar majikan. Di sini saya akan bagi tahu tentang hari libur. Hari libur mingguan tepat pada hari Minggu, namun tergantung pada jadwal yang diberikan oleh majikan. Karena itu semua dapat diubah dan akan diberitahukan sebelumnya dan sesuai kesepakatan bersama majikan. Dan jangan pernah menginap selain di rumah majikan. Mungkin itu saja yang ingin sampaikan tentang cara-cara pekerjaan rumah tangga atau peraturan-peraturan rumah tangga di Malaysia. Saya Yolan, salam dari Mega Bumi. Terima kasih.